menarik. Ya, tentu dalam penerapan ini, Anda bisa menggunakan efek-efek yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti gambar yang terlihat pada bagian ini, saya akan menjelaskan kembali cara-cara yang bisa Anda lakukan dalam pembuatan gambar animasi 3 dimensi seperti ini. Ya, Anda bisa temukan gambar ini pada file latihan Anda. Mari sekarang kita mulai latihannya. Nah, tahap pertama dari pembuatan objek seperti ini atau gambar seperti ini, kita buat dulu sebuah kotak dengan menggunakan rectangle tools. Ya, saya klik rectangle tools, kemudian arahkan ke halamannya, tekan tombol Ctrl dan tombol Shift agar rata. Ya, sekarang ukurannya seperti ini. Nah, kemudian saya pindahkan dulu ke bagian ini. Ya, kemudian kita bisa miringkan kotak ini 45 derajat sama seperti pada objek yang atas ini. Untuk memiringkannya 45 derajat, saya bisa menggantinya pada bagian progress bar ini, yaitu yang bagian ini. Saya tulis 45 derajat, tekan tombol Enter. Ya. Hasilnya kita sudah membuat objek ini berputar 45 derajat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menumpulkan dari sudut-sudutnya ini. Untuk menumpulkannya, kita bisa pilih dulu objeknya, kemudian pilih Shape Tool pada icon bagian ini, tarik saja seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita memberi warna pada objek yang ini, ya kita buat dulu objek-objek yang lainnya seperti garis yang bagian dalam ini. Saya tarik saja bagian ini, ya, tekan tombol Shift agar dia tercopy ke bagian tengah, kemudian klik kanan. Ya, kita sudah membuat objek baru kembali. Nah, baru kita bisa atur sudutnya ini agar sesuai dengan bagian yang luar. Saya pilih bagian ini, kemudian pilih Shape Tool kembali. Saya kecilkan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita membuat garis yang ini, saya akan membuat dulu objek yang bagian ini. Ya, untuk membuat objek yang bagian ini, Anda bisa menggunakan pen tools, ya. Ya, ini adalah teknik yang saya lakukan. Kemudian Anda arahkan ke objek yang ini. Saya klik, saya tarik ke bagian ini, tekan tombol Shift agar dia miringnya 45 derajat. Ya, kemudian klik, ya, klik lagi. Saya pindahkan garis ini ke bagian tengah dari objek yang ini. Tekan tombol Shift, seleksi objek yang ini, tekan tombol C dan tombol E agar sejajar secara vertikal dan horizontal. Nah, kemudian kita akan putar objek yang garis ini. Untuk memutarnya secara rapi, kita bisa menggunakan efek distort pada icon bagian ini. Pada bagian distort ini, pilihan distortnya saya pilih pada pilihan yang ketiga. Nah, kemudian kita bisa putar, atau saya tulis saja secara manual, misalkan 30, kemudian Enter, ya seperti ini, atau saya tambahkan lagi menjadi 40, ya saya rasa cukup. Kemudian untuk membuat objek yang bagian dalam ini, kita bisa pilih Smart Fill pada icon bagian ini. Kemudian saya klik ke halamannya, ya seperti ini. Kemudian saya buang garis yang tadi. Ya. Langkah selanjutnya dari pembuatan gambar ini, kita bisa membuat lagi garis seperti ini. Saya klik objek yang luar ini, ya. Saya tarik saja ke dalam. Jangan lupa tekan tombol Shift pada keyboard Anda, ya. Klik kanan. Nah, sekarang kita sudah membuat kerangka dari objek gambar yang ini. Nah, langkah selanjutnya, kita akan memberikan warna pada objeknya seperti pada bagian ini. Ya. Pertama, saya akan berikan dulu warna yang bagian ini. Ya, saya beri warna kuning. Ya. Kemudian, saya akan variasikan warna ini dengan memilih Interactive Fill pada icon bagian ini. Ya, kemudian, bagian fill type-nya saya ganti menjadi radial. Yang dalamnya ini saya ganti menjadi warna kuning, yang luarnya saya ganti menjadi warna kuning yang ini. Ya, seperti ini. Saya pilih Pick Tool, saya buang garis tepinya. Ya. Nah, kemudian kita akan memberikan warna pada objek yang paling luar ini. Misalkan dengan warna olive drab. Ya, saya klik, saya buang garis tepinya. Nah,
Ya, ini saya lebarkan sedikit, saya tarik, tekan tombol Shift. Langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan blending tool untuk menghaluskan dari warna objek yang luar ini ke warna objek yang kuning. Saya pilih blending tool pada icon bagian ini, pilih blend, kemudian saya tarik saja dari objek yang kuning, saya klik, saya tarik ke objek yang terakhir. Ya. Hasilnya gambar ini sudah dihaluskan seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa memberikan efek pada objek yang ini. Ya, ini saya beri warna putih terlebih dahulu, kemudian saya akan berikan efeknya yaitu efek transparasi agar nampak tembus pandang seperti ini. Saya pilih transparasi pada icon bagian ini, ya pilih transparasi. Ya. Pada bagian ini saya ganti dengan uniform. Kemudian kita bisa atur ketebalan dari transparasinya. Ya. Atau saya tarik saja secara manual. Saya klik dulu, saya tarik seperti ini. Tekan tombol Ctrl pada keyboard Anda agar rata. Ya. Saya tarik lagi. Ya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian untuk membesarkannya kembali, saya bisa pilih objek yang ini. Saya tarik saja, tekan tombol Shift. Ya. Kemudian saya akan menebalkan dari objek garis yang paling luar ini. Saya klik, kemudian saya ganti dengan 1 mm. Atau saya ganti dengan 1,5 mm. Ya, saya rasa cukup. Saya besarkan sedikit, tekan tombol Shift pada keyboard Anda. Nah, sekarang kita sudah membuat dari bingkai objeknya ini, baru kita bisa memasukkan gambar orang seperti ini. Nah, sebagai alternatif lain dalam pembuatan gambar seperti ini, Anda bisa menemukannya pada simbol karakter. Pilih teks pada menu bar Anda, kemudian pilih insert simbol karakter. Saya klik. Nah, baru Anda bisa mencari gambar apa yang ingin Anda masukkan. Di sini, font yang paling banyak gambarnya adalah font yang bagian ini, yaitu font Webdings. Kemudian saya pilih gambarnya pada bagian ini. Ya, di sini ada gambar yang sama seperti bagian ini. Saya drag saja keluar untuk memasukkan gambarnya. Saya klik, saya tarik ke luar. Ya, seperti ini. Nah, hasilnya gambar tadi sudah masuk ke halaman ini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan gambar ini ke kotak yang sudah kita buat ini. Ya. Lalu saya beri warna hitam. Saya besarkan sedikit, tekan tombol Shift. Klik objek yang ini, tekan tombol C dan E pada keyboard Anda. Lalu kita bisa pindahkan objek yang putih ini ke bagian paling depan. Klik kanan, pilih Order to Front of Page. Nah, sekarang kita sudah membuat objek gambar animasi 3 dimensi seperti pada bagian ini. Untuk gambar yang selanjutnya, saya bisa copy saja objek yang ini ke bagian sebelah kanan. Tombol Ctrl agar rata secara horizontal, klik kanan. Nah, kemudian yang dalamnya ini saya buang. Kemudian saya masukkan lagi objek gambar yang perempuan ini. Anda bisa drag saja keluar. Ya, seperti ini. Kemudian saya beri warna hitam. Saya buang garis tepinya. Baru saya pindahkan ke bagian tengah. Tekan tombol Shift pada keyboard Anda. Seleksi objek yang hitam ini. Tekan tombol C dan tombol E. Nah, lalu kita bisa mengatur kembali ukurannya. Tekan tombol Shift. Saya kecilkan. Ya. Kemudian saya akan pindahkan objek yang putih ini ke bagian paling depan. Klik kanan, pilih Order to Front of Page. Saya seleksi semuanya. Pilih grup. Begitu juga yang bagian sebelah kiri ini saya seleksi. Pilih grup. Nah, kemudian Anda juga bisa memasukkan efek bayangan pada objek yang ini. Pilih Drop Shadow pada icon bagian ini. Kemudian Anda tarik saja ke atas. Ya, tekan tombol Ctrl pada keyboard Anda. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian objek yang satunya ini Anda juga bisa berikan efek Drop Shadow. Tarik saja ke atas seperti ini. Ya. Inilah penjelasan saya tentang bagaimana cara kita membuat gambar animasi